Kencana. Perang sama siapa? Tidak tahu. Pangeran Damar Kencana. Segenap rakyat Madangkara, dengarkan berita penting ini dari Gusti Prabu Rangkamali Putra Dewa, Raja baru negeri ini. Raja baru? Apa maksudnya? Celaka. Rupanya Patih Mangkubumi telah merebut kekuasaan. Hus, kenapa pusing? Siapapun yang jadi raja kita, kan sama saja, asal bisa memakmurkan rakyat. Iya, kalau bisa. Kalau tidak bisa bagaimana? Ya, itu namanya baru masalah. Rakyat Madangkara yang sangat aku cintai, segenap pamong, para rake dan rakrian, serta kaum Brahma yang sangat mulia. Hari ini, atas petunjuk Dewata Agung, aku telah diangkat menjadi raja baru dari Kedaton Madangkara, menggantikan raja muda, Pangeran Damar Kencana, yang terbukti telah mengkhianati amanat jagat Dewa Batara. Dia telah menelantarkan kepentingan rakyat Madangkara. Dia lebih mengutamakan kesenangannya sendiri daripada kepentingan rakyat. Untuk itu, Dewata telah mengulurkan tangannya dengan mengangkatku sebagai raja kalian. Tidak hanya itu, aku akan jadi pengayom, pelindung yang akan memberi ketentraman pada seluruh rakyat Madangkara. Dan hari ini, atas petunjuk Dewata Agung, aku angkat seorang putra utama Madangkara sebagai Mahapatih. Mahapatih Kebu Mundarang. Aku yakin kalian pasti gembira mendengar berita ini. Karena di dalam kepemimpinanku, langkah pertama yang akan kuambil adalah memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dengan cara pemerataan pendapatan rakyat. Hidup Raja Baru! 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 Aku tidak percaya dengan ucapannya. Mungkin kita makin sengsara. Pamong-pamong itu akan memeras kita lebih keras lagi. Jangan terlalu menuduh. Mereka kan sudah pilihan dewa. Sini. Aku bukan menuduh, tapi firasat. Coba kamu bayangkan apa yang akan terjadi jika Raden Angkawijaya mendapat kedudukan yang lebih tinggi. Sudahlah, Kang. Berhenti. Sebetulnya kalau Wiku mau bekerja sama, Wiku tidak perlu menerima siksa seperti ini. Kesatria tidak bisa memaksa seorang Dharma Yaksa. Buddha akan mengutukku kalau membenarkan sebuah kesalahan. Jika Wiku masih bersikeras seperti ini, Wiku pasti akan dibakar hidup-hidup oleh Sang Prabu. Mudah-mudahan
Sang Buddha mengampuni Mangkubumi yang sesat. Kalian telah memusuhi Dewata. Kalian telah melawan hukum-hukum Sang Pencipta. Tunggu saatnya. Kutukan akan tiba. Kutukan hanya akan tiba pada orang yang lemah dan tidak punya kekuatan. Ingat itu, Wiku. Hamba menunggu perintah, Gusti. Bakar mereka hidup-hidup. Dan aku tetap akan menabalkan diri sebagai raja. Meski tanpa restu mereka. Hamba, Gusti. Saya masih mengharapkan kerjasama yang seimbang antara raja dengan kaum Brahmana. Sebab dosalah seorang Brahmana yang tidak mau mendampingi keadilan raja. Dan dosalah seorang raja yang tidak mau mengangkat dan melindungi kaum Brahmana. Mereka tidak mau menabalkan aku dan segenap pembantuku. Karena mereka telah bersekutu dengan seorang Pangeran Loyo yang tidak pernah memikirkan kemajuan negara ini. Akan aku hadiahkan untuk kalian tanah-tanah perdikan di ujung Jampang. Dan akan kuangkat sebagai Dharma Yaksa siapapun di antara kalian yang mau menabalkan aku. Begitu murah mereka gadaikan Swarga Loka. Mudah-mudahan Dewata akan mengampuni perbuatan mereka. Jangan ragu. Lakukan sesuai kehendak Tuanmu. Seorang prajurit sejati pantang menolak perintah atasan. Kami berdua siap mati hari ini. Karena hal itu memang kehendak Sang Pencipta. Ayo, lakukanlah. Sebelumnya, hamba berdua mohon ampun.
Empu Dananjaya menitipkan putranya untuk ikut membantu kita. Siapa namamu? Nama hamba Ringkin, Paman Senopati. Kenapa kamu mau membantu kami? Buyut hamba orang Madangkara yang merantau ke Ajung Kidul. Itu berarti masih ada darah Madangkara yang mengalir di tubuh hamba. Pernyataanmu membuat kami semakin gembira. Mudah-mudahan saja semua orang yang mempunyai pertalian dengan Madangkara bisa bersikap seperti kamu, Ringkin. Saya sangat yakin, Kanda. Dimanapun, dan dalam situasi bagaimanapun, mereka tetap merasa sebagai orang Madangkara, Kanda. Bagaimana ini? Darah beku yang menyumbat pernafasan ini sudah keluar semua.